Kenalkan, aku Sarah. Tahun lalu sekitar pertengahan bulan Agustus, aku dan teman-temanku mengalami kejadian mengerikan di sebuah wahana angker. Ini semua gara-gara Dion. Kalau saja dia tidak mengajak kami main ke wahana itu, mungkin petaka ini tidak akan pernah menimpa kami. Dion itu salah satu sahabatku. Jadi kami itu sahabat 4 orang. Aku, Dion, Randy, dan satu lagi si Arin. Persahabatan sudah terjalin dari sejak lama. Di suatu siang, kami berempat sedang kumpul di kantin. Awalnya obrolan kami membahas dosen Kyler yang suka mengusir mahasiswa dari kelas. Tiba-tiba topik obrolan kami beralih membahas wahana malam. Kata Dion, di dekat sini ada wahana malam yang seru banget. Pokoknya kalian gak akan kecewa, ayolah kita ke sana. Kata Dion, ekspresi wajahnya penuh semangat. Emang wahananya daerah mana sih? Tanya Randy penasaran. Di dekat Cisetu, nih kalian lihat. Dion menunjukkan foto di smartphone-nya. Kami semua mendekat ke layar itu. Kayaknya seru juga sih, kataku. Ya udah, kesana aja kita. Arin adalah orang pertama yang menyetujui ajakan Dion. Percaya sama gua, kita pasti have fun di sana, ujar Dion. Dia lalu meminum jus jeruknya. Ya udah, kapan? Tanya Randy. Nanti malam aja, gimana? Pada punya waktu luang kan? Dion tanya balik. Boleh. Arin langsung setuju saja. Randy tampak sedang mengingat-ingat sesuatu. Mungkin dia punya rencana lain nanti malam. Gimana sayang? Tanyaku ke Randy. Sebenarnya gua mau ngerjain proposal sih, kata Randy. Pacarku ini emang seorang aktivis. Yah, Arin kecewa. Ayolah Ren, malam ini aja, bujuk Dion. Ya udah deh, gua ikut, tapi jangan lama-lama ya, gua masih ada kerjaan. Akhirnya Randy menyetujui ajakan Dion. Siap, pokoknya gue jamin wahananya keren banget. Dion mengacungkan jempolnya. Malam itu juga kami pergi ke wahana malam. Sesampainya di sana, aku melihat tidak ada yang aneh dari wahana itu. Suasananya gemerlap oleh lampu warna-warni. Ada banyak pilihan wahana di sana seperti biang lala, komedi putar, rumah hantu, ombak banyu, komedi putar, dan masih banyak lagi. Kita mau nyoba apa dulu nih? Tanya Dion. Ombak banyu seru kayaknya, Aril mengusulkan. Kami semua setuju saja dan langsung menuju wahana ombak banyu. Jujur, sebenarnya aku takut naik wahana itu karena menurutku wahana ombak banyu itu membahayakan. Untung saja ada Randy. Nanti aku bisa pegangan ke tangannya. Kebetulan saat itu tidak banyak orang yang naik ombak banyu. Aku duduk di samping Randy, sementara Dion dan Arin duduk di seberangku. Ombak banyu pun mulai berputar-putar perlahan, dan semakin lama putarannya semakin kencang. Aku berteriak ketakutan sambil memejamkan mata. Randy malah ketawa-ketawa. Tampaknya dia senang kalau melihatku ketakutan. Sesekali kubuka mata, dan saat itulah kulihat ada seorang perempuan yang duduk di samping kiri si Arin. Padahal aku ingat betul kalau tadi tidak ada siapa-siapa di sana. Sejenak kuperhatikan wanita itu. Dia tertawa-tawa seperti sedang menikmati wahana. Selang beberapa saat putaran ombak banyu melambat dan berhenti seketika. Anehnya, wanita yang tadi duduk di samping Arin tiba-tiba hilang begitu saja. Rin, gua tadi lihat ada orang yang duduk di samping elu, kataku setelah kami semua turun dari wahana. Ya si Dion kan, jawab Arin santai. Bukan Dion, itu cewek kok. Lu mau nakut-nakutin gua di tempat ramai kayak gini? Arin malah tertawa. Mungkin kamu salah lihat sayang. Randy merangkul pundakku. Ya udah yuk, naik yang lain lagi, ajak Dion. Dia kayaknya tidak peduli dengan apa yang kulihat barusan. Rumah hantu seru kayaknya. Lagi-lagi Arin mengusulkan.
Iya, kayaknya seru nih. Masuknya berdua-berdua ya, usul Randy. Iyalah, lagian aku gak mau kalau harus sendirian, kataku sambil melirik manja ke wajah Randy. Iya, aku gak akan biarin kamu sendiri kok. Randy mengelus kepalaku. Dih, bucin mulu kalian nih, kata Arin. Biarin aja Rin, udah syukur mereka jadian. Bayangin mereka udah sama-sama suka dari semester 1. Dan baru minggu kemarin si Randy berani nyatain cinta. Dion menimpali sambil tertawa cekikikan. Ya udah yuk, ajak Dion. Dion dan Arin masuk duluan, sementara aku dan Randy menunggu di depan pintu rumah hantu. Selang beberapa saat, petugas yang jaga rumah hantu pun menyuruh kami masuk. Aku benar-benar tegang. Ku pegang erat lengan kanan pacarku. Tenang saja, hantunya cuma bohongan kok. Randy tersenyum. Suasana di dalam sangat remang. Di sebelah kananku ada burung hantu yang sedang bertengger. Dia memperhatikan kami yang melintas di hadapannya. Rumah hantu itu sangat menyeramkan. Ada pocong, kuntilanak, genderuwo, dan juga Dracula. Aku tak sanggup menyaksikan hantu-hantu itu dan sesekali sembunyi di pelukan Randy. Lain halnya dengan pacarku itu. Bukannya takut, dia malah ketawa-ketawa. Tak lama kemudian, kami pun keluar dari rumah hantu itu. Di halaman belakang, kulihat Dion sedang berbicara dengan seorang petugas bertubuh kurus. Dion tampak panik. Kenapa Dion? Tanya Randy. Arin kenapa? Tanyaku dengan nada tinggi. Arin hilang, ujar Dion. Dia sangat ketakutan. Keringat membasahi wajahnya seperti orang yang baru saja dikejar-kejar setan. Tadi saya sama teman-teman saya masuk ke rumah hantu ini Pak. Pas kami di dalam, tiba-tiba dia hilang gitu aja, jelas Dion. Petugas itu lalu berbicara melalui HT. Monitor, tolong jangan dulu ada yang masuk ke rumah hantu. Kita mau cari orang hilang. Hah? Hilang? Iya Pak, siap, kata seseorang melalui HT. Kami pun masuk kembali ke rumah hantu itu. Tapi anehnya, kami tidak menemukan Arin di sana. Malam itu juga kami langsung lapor polisi. Rumah hantu itu pun dibongkar. Tapi tetap saja si Arin tidak ditemukan. Kemana dia? Kedua orang tua Arin benar-benar marah pada pihak pengelola wahana dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Semua cara sudah dilakukan untuk menemukan Arin. Kami bahkan sudah minta tolong ke orang pintar. Takutnya Arin diculik sama jin. Sayangnya, dukun itu juga tidak mampu menemukan Arin. Ini benar-benar tidak masuk akal. 1 minggu setelah Arin hilang, wahana itu benar-benar ditutup. Kabar hilangnya Arin menyebar luas, bahkan diberitakan oleh media nasional. Aku masih penasaran, ada apa dengan wahana itu? Apakah memang wahana itu angker? Mungkinkah hilangnya Arin ada kaitannya dengan wanita misterius yang duduk di atas ombak banyu? Kurai telepon genggamku lalu menghubungi Randy. Ren, iya sayang. Suara Randy terdengar lemas sekali. Kamu lagi di mana? Tanyaku. Lagi di rumah nih. Aku masih penasaran sama wahana itu. Antar aku ke sana yuk, ajakku. Mau ngapain? Tanya Randy lagi. Nyari Arin. Kita kan udah cari berhari-hari di sana, tetap gak ada, jelas Randy. Aku punya firasat kalau Arin masih ada di wahana itu, kataku. Randy terdiam sejenak. Sekarang? Tanyanya. Iya Ren. Ya sudah, aku jemput sekarang ya. Malam itu sekitar jam 9 kami pun pergi ke wahana tempat Arin hilang. Tampak dari luar, wahana itu masih disegel garis polisi. Gerbangnya ternyata dikunci. Kami tidak bisa masuk ke dalam wahana itu. Sarah, Randy memanggilku. Dia memang sedang mencari celah untuk bisa masuk ke dalam wahana. Aku sebenarnya heran, kenapa tidak ada penjaga sama sekali di wahana ini? Seperti dibiarkan terbengkalai begitu saja.
Kami menyusuri setiap wahana yang ada di sana, tapi tidak kutemukan hal yang aneh. Dan beberapa saat kemudian, kami mendengar sayup-sayup ada yang meminta tolong. Aku sangat kenal itu suaranya si Arin. "Kamu dengar itu?" tanyaku ke Randy. "Iya, itu suara Arin dari arah sana." Randy menunjuk komedi putar. Kami buru-buru menghampiri komedi putar itu, namun tak ada siapa-siapa di sana. "Kalian cari siapa?" Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada seorang lelaki parubaya berdiri di belakang kami. "Kami lagi cari teman kami yang hilang di wahana ini, Pak," jawab Randy. "Bapak siapa? Kok bisa ada di sini?" tanyaku. "Saya memang tinggal di sini," jawab lelaki itu. Aku semakin bingung, maksudnya apa? Ini kan wahana yang sudah ditutup. Kenapa dia bisa tinggal di sini? "Pulanglah, teman kalian tidak akan bisa kembali," ujar lelaki itu. "Apa yang terjadi dengan teman kami, Pak?" tanya Randy. Lelaki itu malah menunduk. Dia menghembuskan nafas berat. "Ada hal yang dilanggarnya," kata lelaki misterius itu. "Apa?" tanyaku. Sebelum lelaki itu menjawab, kami mendengar kembali teriakan Arin. Kini suaranya terdengar sangat jelas. Kami pun segera menoleh ke belakang. "Arin?" Suara itu menggema, tapi tanpa wujud. Dan saat kami membalikan badan, lelaki misterius itu hilang begitu saja. Kemana dia? "Kayaknya kita pulang aja deh," saran Randy. "Aku masih penasaran, Ren. Ada yang gak beres sama wahana ini." Saat kami sedang mengobrol, kulihat seorang wanita berdiri di dekat gerbang. Aku ingat wajah wanita itu. Dia wanita misterius yang pernah duduk di samping Arin saat naik wahana ombak banyu. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.